Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Bupati Pacitan. 21 Februari 2011 adalah hari yang sangat bersejarah bagi sosok Indar Tato. Pada hari itulah Indar Tato dilantik menjadi Bupati Pacitan periode 2011-2016. Dan sejak itulah tanggung jawab besar memimpin Pacitan disematkan ke pundaknya bersama Wakil Bupati Pacitan Prayitno. Awal kepemimpinannya, Indar Tato langsung dihadapkan pada beragam persoalan besar. Masih tingginya angka kemiskinan menjadi masalah utama Kabupaten Pacitan. Infrastruktur juga menjadi masalah serius yang juga menuntut penanganan segera. Jadi waktu itu bayangan saya adalah untuk mengabdi untuk kepentingan rakyat. Karena apa? Saya tahu bahwa penduduk miskin di Kabupaten Pacitan itu masih banyak. Yang sekaligus kalau kita rasakan bahwa dan pendapat beberapa para ahli mengatakan pemerintahan yang berhasil itu adalah pemerintahan yang bisa mengurangi penduduk yang kurang beruntung. Artinya penduduk miskin. Ini adalah tantangan. Nah, begitu saya merasakan sudah terpilih menjadi bupati, ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak semudah membalik telapak tangan, ini perlu kita perjuangkan dan kerjasama semua elemen yang ada. Sehingga khususnya di tata pemerintahan itu harus kita ciptakan, semua harus terlibat dalam rangka mengurangi penduduk kurang beruntung. Tak perlu menunggu lama, Indar Tato langsung bergerak. Untuk memahami akar permasalahan, Indar Tato turun langsung ke kantong-kantong kemiskinan di seluruh Pacitan. Peninjauan ke berbagai infrastruktur juga terus dilakukan. Dengan memahami akar permasalahan, Indar Tato berharap bisa mulai menemukan strategi untuk mengatasinya. Kaitannya dengan infrastruktur memang berat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa panjang jalan di Kabupaten Pacitan ini yang dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Pacitan adalah 798 km. Sedangkan yang kemampuan kita untuk mengaspal, untuk memperbaiki atau menyempurnakan ini sangat terbatas sekali. Sehingga apa yang kita kerjakan tahun ini, tahun depan sudah rusak lagi. Ini masalah yang kita hadapi. Langkah awal Indar Tato untuk mulai mengurai persoalan adalah dengan melakukan sinkronisasi program dengan seluruh perangkat daerah. Perangkat daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan programnya, tetapi semua harus dipadukan supaya lebih efektif dan efisien, dan yang terpenting tepat sasaran. Terima kasih kepada semua elemen pemerintahan yang ada, termasuk masyarakat yang telah bahu-membahu mendukung bagaimana supaya pemerintahan Kabupaten Pacitan periode saya ini bisa berjalan dengan baik walaupun banyak kekurangan. Terkait kemiskinan, validitas data menjadi fokus utama untuk dibenahi. Indar Tato berkeyakinan dengan data yang tepat akan bisa menghasilkan program yang tepat pula. Upaya awal inilah yang menghasilkan program Green Dulu Mapan, gerakan terpadu menyejahterakan masyarakat Pacitan. Sebagai bupati yang dipilih langsung oleh rakyat dengan suara mayoritas, silaturahmi dengan masyarakat menjadi salah satu agenda rutin yang terus dilakukan Indar Tato. Program Tilik Warga menjadi sarana menyambung tali silaturahmi dengan seluruh masyarakat Pacitan. Yang lebih penting lagi, Tilik Warga sebagai sarana untuk mengetahui secara langsung keluh kesah dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Yang jelas kita pendekatan, dan kita harus mengurangkan orang, ini kuncinya. Karena tanpa mengurangkan masyarakat, saya kira masyarakat akan menentangnya. Sehingga dengan mengurangkan masyarakat, saya yakin akan bekerja sama dengan baik dan akan mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh khususnya masyarakat sendiri, dan utamanya pemerintah juga, rakyat juga mengetahui kesulitan pemerintah. Upaya Indar Tato memimpin pemerintah Kabupaten Pacitan dalam program pengentasan kemiskinan mulai membuahkan hasil.
Dengan program terpadu Gerindu Lumapan, angka kemiskinan terus mengalami penurunan. Di lain sisi, indeks pembangunan manusia terus naik, ditandai dengan naiknya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan meningkatnya harapan hidup. Di sisi lain, infrastruktur juga terus diperhatikan. Dengan keterbatasan APBD, pembangunan infrastruktur terutama jalan menjadi hal berat yang mau tidak mau tetap harus diupayakan. Komunikasi lintas sektoral dan dengan pemerintahan yang lebih atas terus dijalin untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Pacitan, baik infrastruktur program pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat. Jalan Lintas Selatan dan PLTU Pacitan adalah salah satu bukti keseriusan pemerintah kabupaten membantu proyek-proyek nasional di Pacitan. Akses-akses jalan untuk perkembangan perekonomian masyarakat juga terus dibenahi seperti jalan-jalan menuju lokasi wisata Pacitan. Terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah bersama-sama memikirkan masyarakat Kabupaten Pacitan kaitannya infrastruktur jalan jembatan. Perjalanan Indartato memimpin Pacitan di periode pertamanya ini tentunya tidak mulus begitu saja. Selain permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan, permasalahan politik dan ketidakpuasan dari beberapa kelompok masyarakat pun mewarnai 5 tahun pertama masa kepemimpinannya. Tetapi Indartato tetap mengedepankan dialog dan komunikasi yang baik untuk mengatasi permasalahan ini. Manusia boleh berusaha, tetapi Tuhan jualah yang menentukan. Di pertengahan masa kepemimpinan periode pertama, Indartato harus ditinggalkan oleh wakilnya. Wakil Bupati Prayitno meninggal dunia saat menjalankan tugas. Semenjak itu, Indartato harus memimpin Pacitan sendirian sebelum akhirnya jabatan wakil bupati diisi oleh Sujono. Kinerja baik Indartato memimpin Pacitan membuat kepercayaan masyarakat Pacitan meningkat. Di Pemilu Kada 2015, Indartato terpilih lagi menjadi Bupati Pacitan periode 2016-2021 dengan suara mutlak. Kali ini berpasangan dengan Yudi Sumbogo sebagai Wakil Bupati. Baru sekitar setahun memimpin Pacitan di periode kedua, masalah besar kembali harus dihadapi Indartato. Pacitan diterjang bencana. Akhir November 2017, curah hujan yang sangat tinggi memicu terjadinya banjir dan tanah longsor di puluhan desa di Kabupaten Pacitan. Bencana alam tersebut tentunya berdampak besar bagi laju pembangunan di Pacitan karena banyaknya infrastruktur yang rusak karenanya. Dengan upaya yang keras bersama dan bantuan dari berbagai pihak, Pacitan akhirnya bisa bangkit kembali. Pacitan kembali berbenah, memulihkan diri dan melanjutkan pembangunan. Tetapi cobaan Indartato sebagai pemimpin belumlah berakhir. Di akhir-akhir masa jabatannya sebagai Bupati Pacitan periode kedua, pandemi COVID-19 menyerang dunia tak terkecuali Pacitan. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap hampir semua sektor kehidupan, mulai kesehatan, pendidikan, sampai sektor perekonomian dan sosial kemasyarakatan. Sekali lagi, kapasitas kepemimpinan Indartato diuji. Walau di tengah keterbatasan akibat pandemi, Indartato tidak kendor menjalankan roda pemerintahan. Di balik kesuksesan Indartato memimpin Pacitan tentunya tidak terlepas dari dukungan istri. Adalah Luki Tri Baskorowati Indartato yang berperan mendampingi dan memberi dukungan baik sebagai istri maupun ketua tim penggerak PKK Kabupaten. Kiprah Luki Indartato sangat aktif memberikan kontribusi pada pembangunan di Pacitan, terutama untuk kalangan wanita. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sebagai istri
pendamping suami yang kebetulan suami saya jadi bupati selama 10 tahun. Saya banyak bersyukur pada Allah SWT karena saya tidak pernah membayangkan saya ini jadi istri bupati. Tapi setelah terjadi suami saya dilantik jadi bupati, sudah barang tentu saya dilantik sebagai ketua tim penggerak PKK sekaligus ketua Dikranasda Kabupaten Pacitan. Dari situ dengan segala keterbatasan kemampuan saya selalu berusaha untuk menjalin silaturahmi dengan siapa saja yang ada kaitannya dengan kegiatan PKK, Dikranasda dan lain sebagainya. Karena saya menyadari tanpa bantuan kerjasama dari semua pihak itu saya tidak bisa melakukan kegiatan. 10 tahun tentunya hanya periode singkat dalam perjalanan pemerintahan di Kabupaten Pacitan. Tetapi 10 tahun Indartato memimpin telah menorehkan sejarah sebagai Bupati Pacitan pertama kali yang dipilih langsung oleh masyarakat selama 2 periode. Dengan raihan berbagai prestasi dan apresiasi, 10 tahun kepemimpinan Indartato terbukti membawa masyarakat Pacitan lebih maju dan sejahtera. Manis. Semanis yang goreng ora? Semanis yang goreng apa ora? Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan tugas selama 10 tahun walaupun banyak kekurangan. Setelah selesai ini, yang jelas kami akan selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling pokok menurut saya. Dan kedua, saya selalu berbuat baik untuk orang lain. Kami berupaya berbuat baik untuk orang lain. Di samping itu, kegiatan sehari-hari yang akan kami laksanakan, dan yang pertama adalah sudah barang tentu lebih dekat dengan keluarga, utamanya cucu-cucu saya yang masih lucu-lucunya gitu. Dan yang kedua, kegiatan olahraga tetap kami lakukan. Sebagaimana biasa, kami setiap pagi, kalau dulu waktu senggang, banyak jalan kaki di pantai itu akan kami lakukan lagi. Dan yang kedua adalah mengikuti senam lansia yang sering kami ikuti di alun-alun. Di samping itu ada jadwal sepeda onto yang pengikutnya juga para lansia, sehingga saya mengikuti itu. Di samping itu kegiatan kami akan nanti banyak di Tegalan. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pacitan, khususnya kaum perempuan, saya yang sudah 10 tahun mendampingi Pak Indartato sebagai Bupati Pacitan, sekaligus saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Penasehat Organisasi Wanita Kabupaten Pacitan, banyak sekali hal-hal yang belum bisa kami lakukan. Untuk itu, satu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa selama 10 tahun saya belum bisa berbuat banyak untuk kemajuan organisasi wanita Kabupaten Pacitan dan PKK. Kenapa organisasi wanita dan PKK saya pisahkan? Karena memang PKK bukan organisasi wanita gitu. Selanjutnya kami berharap semoga yang belum bisa kami lakukan, yang belum bisa kami laksanakan, penerus saya nantinya karena ada bupati terpilih, semoga bisa melanjutkan apa yang belum saya lakukan dengan semua stakeholder, baik organisasi wanita maupun tim penggerak PKK Kabupaten Pacitan, sehingga PKK maupun organisasi wanita Kabupaten Pacitan bermanfaat untuk masyarakat. Kepada warga masyarakat di Kabupaten Pacitan, selama hampir 10 tahun, saya mohon maaf atas segala kekurangan, tapi kami optimis pimpinan ke depan lebih baik dan lebih maju rakyatnya.